kita adalah orang-orang yang ada di opening yang keren tadi loh. Nah, bener banget nih. Kira-kira kita mau ngapain sih? Ngapain ya, Vi? Oh iya, Sobat Asa, pada konten kali ini kita akan membahas mengenai 4 bidang berprestasi di ITS. Nah, apa aja sih 4 bidang itu? Yang pertama adalah bidang keilmiahan, yang kedua adalah manajerial, yang ketiga adalah kewirausahaan, dan yang terakhir adalah minat bakat. Nah, langsung aja nih lihat konten setelah ini. Hai Sobat Asa, nah kali ini nih aku sudah bersama Mas-Mas dari Anargia. Halo Mas-Mas Anargia. Halo Mbak. Nah pertama-tama kita penasaran nih, nama Masnya siapa ya? Kita mau kenalan dulu. Dan kira-kira dari departemen mana aja ya? Sebelumnya saya Alifansa Yoga Pramono, biasa dipanggil Pian. Saya di sini selaku General Manager tim Anargia dari jurusan Departemen Teknik Mesin Industri. Nama saya Rehan Abika Fahriza, biasa dipanggilnya Abika. Saya Electrical Manager dari tim Anargia ITS EP Team dari Departemen Fisika. Oh kira-kira, jadi kalau mau gabung Anargia ini nggak harus dari satu departemen tertentu aja kan? Iya. Enggak Mbak. Dari di sini bisa semua jurusan bisa masuk ke sini. Oh gitu. Nah kita juga penasaran nih Mas, kira-kira apa ya yang melatar belakangi tumbuhnya Anargia ini? Jadi Anargia ini berawal dari seorang mahasiswa teknik mesin yang sedang melakukan studi exchange di Cina. Dan mahasiswa tersebut melihat bagaimana pesatnya perkembangan mobil listrik di sana, sehingga merasa tertantang untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Maka dibentuklah Anargia untuk menjawab tantangan tersebut. Dan juga untuk persiapan mahasiswa menghadapi industri 4.0, biar anak-anak Indonesia itu tidak kalah dengan negara-negara maju. Oh gitu, berarti kalau Anargia ini bergeraknya dalam mobil listrik ya Mas? Iya Mbak. Bisa dijelasin lebih nggak mengenai prototipenya? Kalau prototipe kita itu bikin mobil formula untuk mengikuti perlombaan Formula Student. Sejauh ini kita mengikuti di Jepang. Jadi kita seperti sapu angin mengembangkan mobil formula, tapi kita mengembangkan lebih spesifik di mobil listriknya. Wih keren banget nggak sih Sobat Asa? Nah kita penasaran juga kalau untuk prestasinya tim Anargia ini sendiri sudah memenangkan apa aja ya Mas? Jadi untuk prestasinya sendiri pada tahun 2019 kemarin di FSAE Jepang, nah kami sudah berhasil mendapatkan 10 besar, peringkat 10 besar di event Cost and Manufacturing. Lalu juga dapat nilai overall terbaik dari negara ASEAN, dan juga nomor 1 tim dari Indonesia yang berhasil lolos dari inspeksi FE1. Wih keren banget, gemilang banget nggak sih? Nah tentunya prestasi ini bisa diraih karena berkat dari ITS sendiri. Kira-kira kita juga penasaran sih Mas, apa kontribusi ITS sehingga Mas bisa berprestasi seperti ini? Tentu ITS mempunyai peran yang sangat besar di perkembangan tim kita. Banyak dukungan moral maupun dukungan dana diberikan ITS oleh tim kita. Jadi tanpa adanya ITS kita nggak mungkin bisa berkembang selama 3 tahun terakhir ini. Iya bener banget. Jadi cerita Mas ini kita juga bisa tahu kalau ITS itu sangat mendukung muridnya untuk berprestasi. Benar kan Sobat Asa? Nah selanjutnya kira-kira apakah Mas ada pesan-kesan untuk anak-anak SMA sederajat yang ingin melanjutkan di ITS ini? Untuk adik-adik yang sedang berjuang masuk ke PTN, tetap semangat. Di dunia kampus kalian bisa berkembang sesuai dengan keinginan kalian. Kalian tidak akan terbatasi oleh fasilitas-fasilitas. Di sini sangat disediakan fasilitas untuk kalian berkembang sesuai potensi yang kalian minati.
Ya, bener banget Sobat Asa. Nah, sampai di sini aja. Terima kasih ya Mas udah mau meluangkan waktu untuk kita bisa mewawancarai Masnya. Ya, Nah, semoga kedepannya Anargil bisa lebih lagi berprestasi. Semangat Mas! makasih. Hai Sobat Asa, kembali lagi bersama aku Afi. Dan aku Jessica. Kali ini kita udah bersama tim Antasena. Nah, gimana nih kabar Masnya? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah. Mungkin sekalian kenalan aja kali ya. Dari Masnya dulu. Oke, kenalin aku Fahmi dari Antasena. Aku Bismo dari Antasena. Kira-kira Mas-Mas ini dari departemen mana aja ya? Kalau aku dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi angkatan 2018. Sama kayak Mas Bismo dari Teknik Material dan Metalurgi angkatan 2018. Oh, tapi sesungguhnya Antasena nggak cuma dari Mamet aja kan? Bener. Berarti dari seluruh ITS bisa gabung ya soal Bisa, dalam tim tentunya. Antasena. Nah, mungkin bisa diceritain latar belakang terbentuknya tim Antasena ini. Oke, mungkin nih aku izin jawab ya. Mungkin kalau dari latar belakang itu Antasena itu pertama kali aja itu tahun 2010. Jadi waktu itu kebetulan ada dari dosen kami baru selesai 3. Dia bawa ilmu mengenai teknologi penyimpanan energi basisnya hidrogen gitu. Nah, di mana dosen ini membuat ide nih ke anak-anaknya waktu itu, ke anak-anak mahasiswanya pada tahun 2010. Ayo kita bikin rekor muri nih, mobil hidrogen pertama di Indonesia. Nah, kebetulan itu banyak yang antusias. Akhirnya terbentuklah nama Antasena ITS. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu juga, Antasena itu kan nama wayang ya, wayang Jawa yang artinya dia memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam bumi, bisa berenang dan juga bisa terbang gitu lah. Diharapannya Antasena juga bisa seluar biasa itulah nantinya. Oh, berarti kalau Antasena ini berkontribusinya dalam mobil hidrogen kan ya? Mas, bisa nggak jelasin kayak tentang prototipe-nya Antasena itu bagaimana sih? Mungkin kalau misalkan prototipe Antasena, sebenarnya tujuan kita membuat mobil ini sekarang fokus utamanya masih di sebuah kompetisi. Namanya itu kompetisi Sialeko Marathon, di mana kompetisinya itu kan dibagi dua ya kategorinya. Ada mobil prototype, ada mobil urban. Nah, kita tuh masuknya kategori mobil urban, di mana regulasinya itu udah mencakup atau sudah menyamai jadi mobil pada umumnya. Misalkan ada spionnya, ada ada lampu sennya, dan Bisa dikendarai? bisa dikendarain oleh orang, bisa Keren banget sih Antasena, jadi pengen gabung nggak Iya, sih, makanya Jen? bener banget. Mungkin dari prototipe tuh bisa jelasin kali ya, ada prestasi apa yang sudah pernah diraih sama tim Antasena ini? Nah, kalau buat prestasinya, kita terakhir ikut lomba on track itu maksudnya kita balapannya itu pada tahun 2019 di Malaysia. Alhamdulillah kita dapat juara 2 di Asia untuk kategori hidrogen. Habis itu kita maju ke Drivers World Championship Asia, kita juga ada juara 2 di situ. Dan itu yang bikin kita lolos buat ke London, buat juara di Drivers World Championship Internasional. Nah di SEM Eropa cuman kita belum maksimal waktu itu, kita dapat peringkat 9 dari 20 tim mobil. Keren banget sih Jen. Iya, makanya. Keren-keren. Nah, kira-kira apa ya makna ITS bagi mas-mas ini sehingga Antasena bisa berprestasi gemilang seperti ini? Ini Mas Fahmi bisa jawab. Tentunya merek ITS itu besar sekali bagi kami. Di mana ITS sendiri berperan besar bagi perkembangan tim kami, baik dari segi dana dan fasilitas yang diberikan. Tentunya kami ingin berterima kasih pada DTMM selaku pemberi ruangan di sini, memberikan kami tempat untuk beristirahat dan bekerja. Tentunya kami sebagai mahasiswa ITS ingin mengharumkan nama kampus kami di nasional maupun internasional maupun bangsa Indonesia ini. Nah, tim Antasena udah keren banget ya, jadi panutan seluruh mahasiswa di ITS bahkan di Indonesia. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat ada SMA yang ingin melanjutkan ke kuliah di ITS nih dari mas-masnya. Oke, teruntuk adik-adik yang sedang berjuang, dari kami ingin berpesan bahwa teruslah mencoba, jangan pernah menyerah. Pasti banyak sekali rintangan untuk menuju kampus cinta kami ini. Dan terakhir, kami tunggu di ITS dan kami tunggu di Antasena. Nah, bener banget. Kami tunggu adik-adik di ITS.
Nah, terima kasih ya Mas telah memperagakan prestasi yang ada di ITS ini, khususnya dalam mobil hidrogen kan ya. Keren banget ya. Keren banget, semoga tetap bisa berprestasi dan membanggakan ITS di dunia. Amin, terima kasih. Makasih banyak ya Mas. Makasih buat Gilit juga ya. Iya, makasih. Terima kasih Mas. Hai Sobat Asa, kali ini kita udah bersama tim dari Nogo Gini. Mungkin dari mas-mas yang keren ini bisa kenalan dulu lah ke kita. Perkenalkan, nama aku Dimas Adi Setiawan. Aku salah satu anggota dari Nogo Gini dari angkatan 2018 Fakultas Teknik Mesin. Halo teman-teman, kenalin aku Misbah dari Teknik Industri 2018. Saya juga bagian dari Nogo Gini TSD. Nah, kira-kira kalau dari Nogo Geni ini dari departemen mana aja ya? Nggak cuma dari beberapa departemen aja kan? Nah, untuk saat ini Nogo Gini sendiri ada 33 anggota ya, yang terdiri dari 7 departemen di ITS. Wow, banyak banget ya. Nah, kita juga penasaran nih Mas, kira-kira apa ya yang latar belakangi tumbuhnya Nogo Geni ini? Nah, Nogo Gini sendiri ini berawal dari pekerjaan tugas akhir dari mas-mas kita angkatan 2009 yang akhirnya kami kembangkan menjadi mobil listrik mulai tahun 2011, dan sampai saat ini kita terus mengembangkan risetnya, terus mengikuti event dan berusaha untuk menjadi juara mengembangkan ITS dan Indonesia juga. Nah, berarti Nogo Gini ini bergerak di bidang renewable energy ya Mas? Nah, mungkin kita udah lihat nih di belakang kita ada mobil-mobil yang keren, dan bisa dijelaskan juga nih prototipe dan produk dari Nogo Gini ini. Seperti yang terlihat di layar ini, di sebelah kiri ada mobil kami dengan sistem penggerak motor listrik, dan yang kanan ini sistem pembakaran dalam dengan bahan bakar etanol. Kedua mobil ini memiliki potensi yang besar di Indonesia untuk dikembangkan di kedepannya nanti karena merupakan energi yang dapat diperbarui di sistem etanolnya. Nah, jadi tim Nogo Gini ini sangat inovatif sekali guys. Jadi tim ini tuh memunculkan solusi dari permasalahan yang ada di dunia ini karena krisis energi yang terjadi. Dan mungkin bisa dijelaskan juga prestasi yang telah diraih dari prototipe. Mungkin saya akan menjelaskan event-event yang kita dulu ya. Nogo Gini mulai mengikuti event yang pertama IEMC atau International Energy Marathon Indonesia Energy Marathon Challenge, yang sekarang menjadi KMHE atau Kompetisi Tingkat Energi. Dan untuk juara terakhir kami kemarin tahun 2016 kita jadi runner up di SEM Asia, dan tahun 2019 kita juara 1 urban listrik dan juara 2 urban etanol, dan yang terakhir kemarin juga tahun 2020 kita juara 1 sistem kontrol dan motor listrik KMHE 2020. Wih, banyak banget gak sih prestasinya? Wah, jadi Nogo Gini adalah salah satu tim besar yang telah menyumbangkan banyak prestasi di ITS. Nah, bener banget. Nah, tentunya dengan prestasi yang besar ini tidak luput dari kontribusi ITS pada Mas Mbaknya dan Nogo Gini ini. Nah, kira-kira apa ya makna dari ITS sehingga Mas Mbak bisa berprestasi sehebat ini? Mungkin yang pertama kami mengucapkan terima kasih besarnya kepada pihak ITS yang memang telah mensupport kami dari awal, entah itu mulai dari penganggaran dana, kebutuhan tim, dan juga dari pihak-pihak birokrasi juga banyak bantu kita ketika pra-event dan ketika event juga setelah event. Jadi ya kami dari Nogo Gini sendiri sangat berterima kasih lah kepada pihak ITS. Nah, setelah dijelaskan Masnya, ternyata ITS itu memberi wadah untuk mahasiswanya untuk terus berkarya dan prestasi. Nah, mungkin mas-masnya ada pesan buat adik-adik yang ingin masuk di perguruan tinggi, terutama ingin masuk di ITS. Untuk pesan buat adik-adik SMA, siswa-siswi dan sederajat, mungkin setelah mengetahui studi ini kamu jadi lebih tahu tempat-tempat berkembang di ITS. Pesan dari kami, cari terus potensi yang ada dalam dirimu, sesuaikan dengan jurusan yang akan kamu pilih supaya ketika kamu di jurusan itu kamu dapat langsung berkembang dengan cepat. Ya, setuju banget sih Kami. Nah, terima kasih ya Mas sudah mau meluangkan waktu untuk kita bertemu. Semoga kedepannya Nogo Gini bisa lebih lagi berkembang dan lebih lagi berprestasi. Semangat! Yeay!
sapu angin nih. Nah, dari Masnya bisa perkenalan dulu ke kita semua. Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Musa dari divisi Nontek Sapu Angin. Halo Sobat Asa, perkenalkan nama aku Edgar dari divisi non-teknis Sapu Angin. Nah, kira-kira kalau di sapu angin ini ada divisi apa aja ya, Mas? Nah, jadi Sobat Asa, di Sapu Angin ini ada divisi non-teknis dan teknis. Nah, untuk pertamanya aku mau kenalin yang teknis dulu. Yang teknis ada 4 subdivisi. Yang pertama adalah vehicle dynamic yang berguna untuk mengukur suatu suspensi, pengereman, dan controlling dari suatu mobil yang kita buat. Selanjutnya ada frame and body. Frame and body ini yang mengatur keaerodinamisan bentuk bodi dari kendaraan kita. Dan ada juga kelistrikan. Kelistrikan ini mengatur segala kelistrikan yang ada di mobil kami. Dan yang terakhir, kalian tahu sendiri kan kalau mobil tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Jadi harus ada bahan bakar yang akan diatur oleh engine drivetrain. Dan selanjutnya akan dikenalkan oleh sobat saya tentang non-teknis sapu angin. Kalau di non-teknis sapu angin itu ada 4 juga subdivisinya. Yang pertama itu divisi sponsorship, yang biasanya nyari sponsor dan media partner lainnya. Terus ada juga divisi akomodasi dan event yang mengatur tentang akomodasi dan transportasi dari tim ketika kita berlomba. Lalu ada creative branding yang mengatur tentang branding kita sebagai sebuah tim. Sama terakhir ada administration dan finance yang mengatur pengadministrasian dan keuangan dari sebuah tim. Wah, ternyata baik banget ya sih dia di yang ada di sapu angin ini. Nah, sapu angin ini namanya unik banget loh Mas. Mungkin bisa dikenali nih, kenapa dikasih nama sapu angin dan artinya itu apa? Nah, sapu angin ini memiliki kata yang berasal dari jurus dari Sunan Kalijaga untuk mentransfer energi dan menghindari mara bahaya. Sehingga tujuannya sapu angin ini dapat mentransfer energi secara baik dan benar dan melaju dengan tercepat. Wih, keren banget gak sih filosofi namanya Sobat Asa? Nah, kita makin penasaran deh tentang sapu angin ini. Kira-kira Mas bisa dijelasin nggak mengenai latar belakang khususnya sapu angin? Jadi dulu kita tahun 2010 LBMM atau Lembaga Bengkel Mahasiswa Mesin itu ingin mengikuti kompetisi Seleco Marathon yang diadakan di Kupang, Malaysia. Lalu terbentuklah tim sapu angin sekarang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Wah, ternyata begitu ya latar belakangnya. Iya. Nah, kan tim sapu angin ini udah dari 2010 ya Mas. Nah, apa aja sih prestasi yang dihasilkan oleh tim sapu angin ini? Pasti banyak ya? Wah, banyak banget memang teman-teman. Nah, tapi yang penting dari sapu angin ini kita menjuarai kontes mobil hemat energi sebanyak 4 tahun berturut-turut nih guys. Tahun depan insya Allah kami meraih 5 kali berturut-turut. Kemudian kami juga mengikuti Seleco Marathon. Seleco Marathon kami memiliki prestasi tertinggi saat 2018 menjadi nomor 1 di World Championship London. Wih, keren banget. Dan yang terakhir belum selesai nih Jessica. Wow. Dan yang terakhir ada dari FSAA Japan yang merupakan lomba ajang formula. Kami menjuarai di bagian fuel efisiensi nomor 1 dan fuel ekonomi dan best rookie. Wah, banyak banget nih prestasinya. Iya, makanya. Tapi sebenarnya apa sih kontribusi dari tim sapu angin ini dan apa aja produk-produk dari tim sapu angin ini? Kita di sini bikin 2 mobil prototype. Mobil pertama namanya mobil urban, itu mobil sehari-hari yang tujuannya adalah kita mencari bagaimana caranya mengefisiensikan penggunaan bensin. Jadi mobil tersebut bisa melaju dengan bensin sesedikit mungkin, tapi bisa sejauh mungkin jaraknya. Yang kedua ada mobil formula yang kita pertandingkan di situ Formula Japan. Itu adalah kita mencari bagaimana caranya membuat mobil formula cepat. Wih, inovatif banget gak sih Sobat Asa? Nah, tentunya inovasi yang hebat ini hanya ada karena kontribusi dari ITS yang mendukung dan terus mendukung sapu angin untuk berinovasi. Ya kan, Alfi? Benar sekali, Jen. Nah, kira-kira apa ya kontribusi ITS sehingga Masnya bisa berprestasi dan berinovasi seperti ini? Oke, jadi ITS ini sangat berpengaruh pada kami. Yang pertama kali adalah ITS memberikan kami
prasarana dan sarana yang sangat baik gitu. Mulai dari kami penyaranan tentang bagaimana kami membeli ini, membeli itu, dan lain sebagainya. Dan ITS jelas-jelas menjadi suatu tempat pengumpulan dari bagian-bagian tim kami, sehingga kami bisa berlari untuk menjadi nomor 1. Wih, keren banget. Mas Iya. ini bener-bener hebat kan. Nah, Mas ini udah hebat. Mungkin ada tips dan ada saran buat adik-adik yang mau masuk ke dalam ini khususnya TIPS. Saran dari aku mungkin ya usaha aja sebenarnya mungkin yang belum ada sama orang tua. Percayalah semua usaha itu tidak akan terbayarkan ketika kalian. Iya, bener banget. Inspiratif banget ya sih. Keren. Nah, terima kasih ya Mas, udah mau menyempatkan waktu untuk wawancara dengan kami. Semoga kedepannya Sapu Amin bisa lebih dari berprestasi dan membanggakan alma mater kita ITS. Sama-sama, terima kasih untuk Afni dan Jessica. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Mas. Hai Sobat Asa, Kenalin, aku Afi. dan aku Jessica. Nah, kali ini kita sudah berkumpul bersama Mas Mbak dari tim Spektronics. Halo Mas Mbak Spektronics. Hai. Nah, gimana nih kabarnya Mbak Mas kalian? Alhamdulillah, baik Mbak. Nah, mungkin bisa sekalian juga kenalin diri Mbak Mas kalian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lulus Kartaji. Saya merupakan angkatan 2019 dan Spektronics saya berposisi sebagai Technical Team Member. Hai teman-teman, nama saya Delvin. Dari angkatan 2019, di Spektronics saya berperan sebagai Technical Team Member juga. Nah, kalau boleh tahu ya Mas Mbak, kira-kira Mbak Mas ini sendiri dari departemen mana aja ya? Kalau saya dari Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi. Kalau saya dari Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri. Wah, ternyata dari beragam departemen ya anggota Spektronics ini. Bener banget Mbak, jadi di Spektronics ini dari multi departemen, mulai dari teknik kimia industri, teknik elektro, teknik material dan metalurgi, dan juga teknik industri. Oh, jadi nggak cuma dari satu departemen doang kan ya? Benar banget Mbak. Nah, Mbak Mas, kita juga penasaran nih, kira-kira apa ya yang melatar belakangi terbentuknya Spektronics ini? Nah, jadi tim Spektronics sendiri itu lahir dari sebuah permasalahan, Jessica, di mana permasalahan itu merupakan sebuah energi yang tidak terbarukan, yaitu minyak bumi itu sendiri. Nah, tim Spektronics sendiri itu hadir melakukan riset-riset dari bahan bakar kimia, reaksi kimia yang memang terbarukan seperti itu dan bisa diaplikasikan dan harapannya bisa diaplikasikan nih di dunia nyata seperti itu. Oh, berarti tim Spektronik ini berkontribusi di bidang renewable energy dan teknologi ramah lingkungan ya? Bener banget Mbak. Nah, mungkin juga bisa jelasin prototipe dan produk-produk dari Spektronik ini. Jadi Mbak, di Spektronics itu meriset bahan bakar yang ramah lingkungan dan terbarukan. Karena fokusan kita masih berupa riset bahan bakar, maka kita meriset prototipe model seperti ini. Nah, di Spektronics sendiri sudah banyak yang diriset, mulai dari bahan bakar menggunakan baterai, bahan bakar pressure, bahan bakar hidrogen menggunakan fuel cell, dan juga menggunakan thermoelectric generator. Selain itu, karena Spektronics sudah lama berdiri, kita sudah menghasilkan kurang lebih 20 prototip mobil. Dan juga, di era pandemi saat ini, Spektronics juga tetap produktif loh, Mbak. Jadi kita tetap mengikuti lomba selain lomba Chemekar, yakni lomba invention. Nah, di lomba invention ini yang kita ikuti merupakan hasil riset kita mengenai bahan bakar seperti pressure dan juga baterai seperti itu. Wih, keren banget nih Mas Mbaknya. Tuh. Nah, pasti udah banyak prestasi nggak sih? Nah, bener banget nih Jessica. Nah, jadi kita itu udah berkecimpung di dunia Chemekar selama 10 tahun lebih. Udah 11 tahun saat ini. Dan kami itu prestasi tertinggi kami sudah mencapai first place di IK Chemekar di Amerika. Seperti itu Jessica. Nah, itu pada tahun 2017. Dan kita itu udah berkecimpung juga ke lomba-lomba lain seperti di Jerman, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Australia, dan negara-negara lain. Seperti itu Jessica. Wah, keren banget nih guys, Jess. Kita jadi pengen gabung ke dalam Iya, tim makanya ini. jadi semakin tertarik ke tim riset yang ada di ITS ini. Nah, kan tim Spektronik udah menghasilkan prestasi sehebat itu. Nah,
apa sih peran ITS dan makna ITS bagi Spektronik sendiri? Nah, peran ITS itu sangat-sangatlah besar bagi tim Spektronik sendiri. Nah, tanpa bantuan dari ITS, tentu riset dari tim Spektronik ini tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi patut kita juga bersyukur karena ITS sendiri itu sangat mendukung kegiatan mahasiswanya, baik dari kegiatan akademik juga, seperti riset-riset ini, melalui bantuan-bantuan dana dan juga support-support dari dosen-dosen pembimbing, seperti itu. Wah, berarti keren banget ya kontribusi ITS. Mereka kayak sangat mendukung mahasiswanya untuk berprestasi. Nah, kira-kira kalau dari Mas Mbaknya sendiri, ada nggak ya pesan-pesan untuk adik-adik SMA sederajat yang mau memperjuangkan ITS sebagai kampus perjuangan mereka? Oke, buat adik-adik semua yang memiliki mimpi masuk ke ITS, kalian harus semangat, tetap semangat belajarnya. Ingat, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Nah, setelah kalian berusaha, kalian juga harus tetap berdoa, karena dengan berdoa, segala usaha kalian insya Allah akan diperlancar. Dan juga, jika kalian berhasil masuk ITS, kalian juga bisa loh join ke tim riset seperti kami ini. Dan buat adik-adik, kami tunggu di Institut Teknologi 10 November. Wah, keren banget nih penjelasan dari Mbak Mas kalian. Iya, makanya keren banget. Terima kasih ya Mas Mbak sudah mau meluangkan waktu untuk aku dan juga Afi untuk dalam wawancara ini. Semoga tetap sukses terus dan semoga tetap meraih prestasi yang gemilang untuk ITS ke depan. Amin. Amin. Semangat Mas Mbak. Terima kasih. Semangat juga buat adik-adik sekalian yang